Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika itu menyenangkan. Kali ini kita akan belajar bilangan, kelipatan, dan faktor. Tentunya kita urut dari bilangan prima dulu. Setelah kita mengetahui bilangan-bilangan prima itu, kita akan lanjut ke materi KPK dan FPB. Pak Guru harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik, karena di akhir materi nanti Pak Guru akan memberikan kejutan untuk kalian, yaitu tugas yang harus kalian selesaikan. Sebelum kita masuk pada materi, untuk pemanasan dulu, mari kita tebak-tebakan dulu ya. 1, 2, ada 3, 5, 7, dan seterusnya. Pertanyaannya, bila angka 1 dicoret di samping, disebut bilangan apa ini? Dicoret. Ya, ada 3, 5, 7, 13, dan 17, 23. Kemudian, jika kelipatan 23 diteruskan, bilangan berapa itu? Nah, kelipatan 2 dan seterusnya disebut bilangan 4, ada 6, ada seterusnya. Pertanyaan selanjutnya, jika Anissa berjalan dari gerbang rumah nomor 2 dan 2 merupakan kelipatan, maka rumah terakhir yang dituju Anissa nomor. Pertanyaan terakhir, letak rumah Anissa menghadap ke bagian. Kalian bisa perhatikan kompas ini. Utara ada di sebelah sini. Oke, selanjutnya mari kita temukan bilangan prima dalam tabel berikut ini. Simak dan pahami penjelasan gurumu. Tapi sebelumnya, jawab dulu tebak-tebakan ini. Mudah ya? Ya, Pak Guru tunggu jawabannya. Sebelum masuk pada materi inti, kita harus pahami dulu atau kita tahu dulu bilangan prima itu apa saja. Ini adalah langkah metode untuk cara cepatnya kita tahu bilangan prima itu. Maka dari itu, ikuti petunjuk Pak Guru. Coret bilangan komposit 1, kemudian berilah tanda silang pada kelipatan 2 kecuali 2, berilah tanda garis miring untuk kelipatan 3 kecuali 3, berilah tanda strip pada kelipatan 5 kecuali 5, berilah tanda bintang pada kelipatan 7 kecuali 7. Setelah kita melewati 5 langkah tadi, kita bisa tahu bilangan prima itu berapa saja. Nah, itu bilangan primanya muncul satu persatu. Ya. Jadi, bagian yang bertanda pada tabel disebut bilangan prima. Setelah menyimak penjelasan gurumu tadi, pasti kalian sudah paham ya. Jika sudah paham, coba temukan dan salin di kertas bilangan prima tersebut. Dihafal ya. Oke. Wah, kita masuk di materi olahraga. Tapi bukan pada kali ini. Ini kita belajar matematika sambil olahraga. Menyenangkan bukan matematika itu? Ya, matematika itu keren. Sebelum masuk pada KPK dan FPB, Pak Guru ingatkan kembali bahwa perkalian sudah harus di luar kepala ya. Kuncinya apa? Hafal perkalian. Karena perkalian itu dasar dari matematika. Untuk materi selanjutnya, agar lebih mudah kalian mengerjakan soal-soal latihan yang Pak Guru berikan. Kemarin Pak Guru sudah berikan metode menghafalnya menggunakan tabel lingkaran ini.
Semoga sekarang sudah hafal ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah hafal. Kita masuk pada materi inti. KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk mencari KPK dan FPB bisa kita lakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu pohon faktor. Pohon faktor ini sudah tidak asing lagi buat kalian karena sudah kalian pelajari di kelas 4 dan 5. Kelas 6 hanya mengulang saja. 12 kita harus bagi dengan bilangan kecil yaitu 2. Kenapa tidak bagi 1 Pak Guru? Karena dibagi 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Hasilnya berapa dibagi 2? 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 18 dibagi berapa? Ya dibagi 2. Berapa? 9 dibagi berapa lagi? 2. 9. Bisa? Tidak. Dibagi 3 hasilnya 3. Metode pohon faktor akan berhenti apabila menghasilkan bilangan prima. Maka dari itu tadi kalian Pak Guru suruh menghafal dan memahami apa itu bilangan prima. Bilangan prima akan berkaitan dengan KPK dan FPB. 30 itu dibagi berapa? Bagi 2 berapa? 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, karena habis dibagi, tidak berapa? Bagi 3 hasilnya 5. Kita tahu 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2, menjadi 2 kuadrat. 18, 3, 2 dikali 3 kuadrat, 30, 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita temukan KPK dan FPB-nya. Caranya untuk mengetahui KPK dan FPB bagaimana Pak Guru? Perhatikan, B ini besar. B sama dengan, kita balik dia, B ini besar menjadi lebih kecil. Kalau K-nya itu kelipatan persekutuan terkecil, maka kita rubah dan kita pahami K itu adalah lebih besar. Kita cari di sini. Yang paling kecil untuk FPB berapa? Ya, 2. Yang sama 2 dan 3. 5 tidak termasuk karena bukan termasuk dalam tidak ada dalam 18 dan 12. Maka hasilnya adalah 6. KPK-nya ya 2 pangkat 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5. Untuk metode kedua adalah dengan cara tabel. Perhatikan, kita bagi 12, 18, dan 30 dengan bilangan yang sama yaitu 2 adalah 6, 18 dibagi 2, 9, 30 dibagi 2, 15, 12 bagi, kemudian 6, 9 dan 15 kita bagi dengan bilangan sama yaitu 2, 6 bagi 3, 2, 3, 9 bagi 2 tidak bisa, 15 dibagi 2 tidak bisa. Maka dibagi 3 berapa? 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3, 15 bagi 3 5. Kita bagi 3 lagi. Ya, 3 1, 5 dibagi 3 tidak bisa, 5 bagi 5 1. Kita tahu hasilnya berapa? Hasilnya FPB-nya sama dengan 6, KPK-nya adalah berapa? 180. Dapat dari mana Pak Guru? Ini sama hasilnya. Kan soalnya sama. Cuma perbandingan saja tadi. Nah, trik cepatnya bagaimana? Nah, Pak Guru rekomendasikan untuk kalian ini trik cepat. 12, 18, dan 30 kita bagi dengan bilangan sama. Berapa itu? Dibagi 2. Nah, kali ini Pak Guru mau bagi 6. Kenapa? Karena lebih cepat daripada dibagi 2 yang terlalu panjang. Bagi 6 berapa? Dibagi 6 sama dengan 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. 18 bagi 6 3. 30 bagi 6 5. 2, 3, dan 5 kita bagi dengan bilangan sama yaitu 1.
Kenapa tidak dibagi 2? 3 tidak bisa dibagi 2, habis dibagi 2, 5 tidak bisa habis dibagi 2. Kayak 1. Nah, untuk menemukan FEB dan KPK-nya bagaimana? Kita kalikan. Secara vertikal 6 itu dikali 1 sama dengan 6. Kemudian untuk mencari KPK-nya kita kalikan vertikal dan horizontal. 6 kali 1 yaitu 6. Kemudian dikali 30 sama dengan 180. Loh, Pak Guru 30 dapat dari mana? 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Hasilnya sama ya? Ya, matematika itu sangat menyenangkan. Tugas 3.7, tentukan KPK dan FEB dari bilangan-bilangan itu. Ada 3 tugas. Gunakan yang nomor 1 dengan pohon faktor dan tabel. Yang nomor 2 dan 3 gunakan cara yang cepat ya. Jangan salah menjawabnya. Tapi yang lebih penting adalah gunakan proses. Pak Guru tidak mau langsung kalian jawab. Itu Pak Guru hanya kasih nilai kalau benar 20 karena tidak menggunakan proses. Oke. Selanjutnya, jika telah diketahui salah satunya, bagaimana? Maka kita bisa menggunakan rumus FEB sama dengan B1 dikali B2 dibagi KPK. Perhatikan contoh berikut. Diketahui KPK dan FEB 36 dan 60 adalah 180. Jadi KPK-nya sudah diketahui 180. Yang ditanyakan apa? FEB-nya. Bagaimana cara mengerjakannya? Gunakan rumus tadi. FEB sama dengan B1 dikali B2 dibagi KPK. B1 itu anggap saja 36, bilangan 2-nya adalah 60. Dibagi hasil KPK-nya tadi berapa? 180. Hasilnya berapa? Hasilnya 12. Nah, bagaimana kalau KPK-nya yang kita ketahui? Sama saja, tinggal dibalik. Ya, perhatikan contoh. Ini sudah diketahui FEB-nya 5, maka untuk mencari KPK-nya sama seperti tadi. Hasilnya 105. Tugasnya, lihat, perhatikan tugas 3.8, kerjakan nomor 1 dan 2. Contoh soal cerita. Anissa membeli 16 permen dan 20 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus dan dibagikan kepada teman-teman kelasnya sama banyak. Baik sekali Anissa ini. Berapa bungkus yang dapat dibuat oleh Anissa? Pertanyaan kedua, berapa jumlah permen coklat masing-masing pada setiap bungkusnya? Kita kerjakan menggunakan tabel. Gunakan cara cepat juga boleh. Pohon faktor juga boleh. Mana yang lebih cepat kalian kerjakan itu metodenya. Tapi Pak Guru gunakan kali ini dengan tabel. Nah, kita ketahui berapa FEB dan KPK-nya? FEB-nya adalah, kita cari tadi FEB-nya, kita gunakan yang ditanyakan FEB, yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi, banyak bungkusan yang dapat dibuat oleh Anissa adalah 4 buah. Pertanyaan kedua, isi setiap bungkusan adalah berapa? Jawaban kedua yaitu permen itu 4 buah dan coklatnya 5 buah. Dapat dari mana 4 dan 5? Kan permennya tadi 16, coklatnya 20. Kita bagi dengan hasil FEB-nya tadi 4. Atau banyak bungkusan yang dapat dibuat oleh Anissa tadi adalah 4. Sama dengan hasilnya 4 dan 5 buah. Tugas terakhir 3.9. Nah, kalian kerjakan contoh pada soal cerita tadi ya. Pak Guru harap jawabannya benar semua. Oke. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Rajin mengaji dan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.